Selamat pagi, selamat hari gajian. Beruntung banget kalau di Indonesia itu ada tiga hal penting, tiga kata kunci penting yang buat kita masih banyak bersyukur sampai hari ini. Pertama, toleransi. Kedua, eh, gotong royong, ya. Dan ketiga, tepo seliro, gitu. Sekali lagi, toleransi, gotong royong, dan tepo seliro. Tiga hal ini yang sangat-sangat menjadi kata kunci penting bagi masyarakat di Indonesia. Mungkin karena budaya juga yang kuat, yang di masing-masing suku itu tetap dijaga sampai sekarang dalam budayanya di daerah-daerah, dan kita sangat bersyukur. Nah, kalau bicara soal tiga hal itu mengacu pada keluarga gue dari Blitar, gue sangat bersyukur sih pernah tinggal di daerah yang masyarakatnya berusaha untuk, bukan berusaha ya, tapi memang berasa guyup banget gitu, slow tapi guyup gitu kalau di Blitar ya, slow tapi guyup. Dan kita antar tetangga walaupun agak jauh bisa saling memberikan senyum gitu ya. Dan yang menariknya, mungkin dari daerah-daerah seperti itulah kita bisa jadi banyak belajar tentang gotong royong, tentang tepo seliro. Yang paling gue suka dari daerah asal gue itu Blitar adalah kebiasaan, ada satu kebiasaan kerja bakti. Jadi kalau kerja bakti itu gue masih inget banget, ada yang masak, ada yang bikin teh, ada yang bikin pisang goreng, terus kemudian kita bersihin got bareng, terus kemudian saling support di hari Minggu. Dan hal itu membuat gua terbawa gitu ya. Kenangan itu membuat gua sendiri juga ketika di kota Jakarta akhirnya juga belajar tentang itu, tentang gotong royong, kerja bakti ya, tentang tenggang rasa, tepo seliro, ya, tentang toleransi juga. Kenapa harus ada kata toleransi? Ya, toleransi, kita nggak bisa hanya mikirin diri kita sendiri, tapi kita bertoleransi untuk tukar pikiran, terus kemudian memberikan keluar dari diri kita untuk memberikan diri kita bekerja sama gitu. Itu kan salah satu toleransi ya, tolerare gitu dari bahasa Latinnya ya, tolerare. Artinya membiarkan diri kita untuk keluar dari egoisme kita, dari keinginan kita sendiri gitu. Dan apa yang menariknya, selama gue belajar tentang keuangan, ternyata hasil dari nilai-nilai tenggang rasa, gotong royong itu masih nampak sampai sekarang. Di lingkungan-lingkungan, mungkin di keluarga-keluarga masih ada yang namanya arisan, ya kan? Nah, di kantor-kantor juga ada yang punya ide untuk arisan. Oke. Yang menariknya adalah mungkin mengira bahwa arisan itu adalah salah satu bentuk investasi. Sebenarnya menurut gua pribadi ya, ini disclaimer on dulu ya, arisan tidak bisa dikatakan sebuah investasi karena tidak bisa menghasilkan bunga gitu ya, laba gitu. Justru malah arisan adalah sebuah bentuk warisan budaya di mana kita belajar tentang gotong royong, saling bantu membantu. Jadi misalnya kalau ternyata ada 10 orang di kantor, terus kemudian ngadain arisan, lalu tim arisan bisa nentuin mau lewat kocokan siapa yang dapat duluan, atau mau siapa duluan yang mau terima karena ada kebutuhan uang ya gitu. Jadi itu konsep arisan ternyata adalah tindakan menunda pengeluaran. Jadi arisan adalah salah satu strategi untuk menunda pengeluaran dibandingkan nabung di bank sendiri gitu ya. Karena ada manfaat sosialnya.
Kalau sama arisan itu sama sebenarnya kayak nabung. Cuman kalau arisan itu punya manfaat sosialnya. Manfaat sosialnya relasi kita jadi baik, rasa percaya satu sama lain itu jadi membaik gitu ya. Dan dengan kita melakukan arisan, kita jadi bisa menunda pengeluaran kita untuk membantu dulu yang membutuhkan. Sehingga duit kita tidak langsung habis. Nah, justru malah diputar dulu ke yang membutuhkan. Nanti akan gantian gitu ya, dikocoknya per bulan, atau misalnya dikocoknya sebulan itu nanti dapatnya yang 2 orang ya gitu, atau enggak yang 1 orang, tergantung dari jumlah. Penting juga dalam arisan itu sebuah komitmen. Nggak bisa arisan cuman dilakuin aja begitu aja. Arisan itu butuh komitmen. Kalau bisa arisan itu memang menggunakan uang sebutannya uang dingin ya, kalau saya nyebutnya uang dingin, atau uang yang memang bukan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau arisan pakai uang kebutuhan sehari-hari, saya pastikan itu akan nanti jadi kesulitan buat kita gitu. Gue pakai kata saya lagi, ada kata gue, kata saya. Jadi gue pastikan jadi lebih sulit kalau ternyata ikut arisan tapi pakai duit panas ibaratnya gitu. Duit yang ternyata itu kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kita yakin bahwa kita udah hitung-hitung ikut arisan itu pakai uang dingin kita, sesuai dengan kemampuan kita juga per bulannya. Mungkin ada yang tadinya misalnya 100 nih, wah mampu deh, 10 orang mampu. Terus naikin tahun berikutnya, jadi coba kita jadiin 200, oke, mampu nih 10. Terus coba jadiin 300, masih mampu nih. Nah kemudian tiba-tiba oke, kita coba gimana kalau mau 1 juta gitu kan. Wah ternyata dari 10 itu ada 2 orang yang gak mampu. Ya udah, jangan dipaksain gitu ya, jangan dipaksain. Jadi 8 orang aja cukup ya. Karena arisan, kembali lagi, arisan ini bukan sebuah investasi ya, tapi gotong royong untuk perputaran uang supaya kita menunda pengeluaran kita. Tapi kalau mampu silakan aja gitu. Dan harus ada komitmen. Arisan ini karena dibangun atas rasa percaya, maka komitmen harus tetap dibangun. Sesusah apapun tiba-tiba nanti ada salah satu yang rezekinya lagi seret, ya dia harus berusaha untuk tetap bayar arisannya. Karena asasnya adalah asas rasa percaya. Jadi akan lebih sulit ketika udah harusnya komitmen ikut arisan, tapi tiba-tiba ada satu momen di bulan tertentu ada satu yang nggak bisa bayar. Wah itu berat. Karena arisan sekali lagi dibangun atas rasa percaya. Beda sekali dengan ketika kita menginvestasikan uang untuk ke reksadana, untuk ke obligasi, terus kemudian atau ke saham. Itu terserah kita. Tapi kalau arisan itu berkala soalnya. Dan dia bukan pakai sistem, tapi pakai asas rasa percaya. Ya. Jadi buat teman-teman, ini bagus juga arisan menjadi salah satu langkah untuk cara untuk menunda pengeluaran kita, untuk menunda habit kita menghabiskan uang kita gitu. Jadi menahan. Soalnya ada satu teman kantor yang dia mendadak punya iPhone 16. Kaget dong gue ya kan. Gila nih ya kan, gue kerja aja udah lebih lama ya kan. Mau beli iPhone 16 aja mikir-mikir. Dia berhasil lo beli iPhone 16 kan. Gue penasaran kan jadinya ya kan. Penasaran banget, kok dia bisa sih ya beli iPhone 16. Akhirnya gue tanya secara personal sih, Jeng, lo kok bisa sih beli iPhone 16 gitu ya? Kayaknya duit juga kalau gue lihat nggak gede juga gitu gajinya, tapi kok bisa lo ya, hebat juga lo ya beliin iPhone 16. Nah menariknya adalah ketika dia jawab, gue beli iPhone duitnya ini dari arisan mas. Jadi arisannya tuh jumlahnya gede.
Jadi gua memang punya niat untuk beli iPhone 16 dengan ningkatin preminya dalam arisan tersebut. Jadi cukup gede ya, sehingga pada saat dengan begitu dia bisa nyicil tuh setiap bulan. Ibaratnya kalau lagi arisan, jadi dia bisa nyicil lah gitu ya. Dia niatin, sehingga pada akhirnya ketika dia yang dapat kocokannya, langsung deh dia beli iPhone 16. Semoga ini menginspirasi buat teman-teman. Salam dari gua, Lembu Tamun. Oh ya, jangan lupa untuk follow dan like-nya jika teman-teman suka. Oke? Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.